Oke. Sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Ya, silakan Eza. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, saya awali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya absen dulu ya. 12B tanggal 6. Ade Seto, Adinda Linggar, Ahmad Ismail, Asna, Aufa, Aulia, Zahra, Afrila, Bunga Cinta, Dia Ayu, Dia Intan, Doni, Edza, Fauzia, Vicky, Galuh, Ijabatul Riana, Riani, Karisma Diva, Husnaya, Lintang, Makrifatus, Muhammad Rehan, Rizky Alfian, Muhammad Aska Ali, Muhammad Pevan, Muhammad Fadil, Muhammad Nadif, Muhammad Zaiza, Sakit, Mirza, Naila Bilkis, Niala Ambar, Putri Listiawati, Kian, Rizka Amalia, Saskia Nikris, Saskia Sabriana. Oke, yang nggak masuk satu ya, Zaiza, Sakit. Oke, hari ini kita awali dulu menonton video dulu. Materi kita apa, masih ingat? Iya, minggu kemarin kita sudah mempelajari perang dingin ya. Nah, sekarang kita tonton dulu sebelum masuk ke materinya. Kita nonton dulu sebagai gambaran dari pelajaran kita hari ini. Oke, jelas nggak yang di belakang? Apa judulnya itu? To build the world anew. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Membangun dunia baru. Cuma ini bukan sepenuhnya pidato full ya, hanya cuplikan aja. Oke. Sukarno of Indonesia arrived to address the General Assembly. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though it is a man, Sukarno,
member of the human family. I speak to you on behalf of my people. Melalui pidatonya yang tajam, namun seringkali memukau para pemimpin dunia, Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. These 5 pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideals and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those 5 principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Oke, sebelum kita bahas, ada yang ingin memberi tanggapan dulu terkait video singkat tersebut? Mungkin tentang apa tadi? Iya, tentang Presiden Soekarno ketika pidato ya di hadapan waktu itu di sidang PBB bahwa mengenalkan Pancasila. Pancasila itu apa sih? Iya, dasar negara kita dan hanya kita yang punya, hanya Indonesia yang punya Pancasila di dunia ini, kayak gitu. Ada nggak negara yang punya Pancasila? Nggak ada, betul-betul hanya Indonesia yang memiliki Pancasila. Nah, tadi diceritakan juga di video kalau kelima sila itu tuh sudah mencerminkan kebudayaan bangsa kita dan harapannya itu diterima di dunia kayak gitu loh. Jadi mengenalkan Pancasila sebagai ideologi di tengah waktu itu yang sedang perang dingin. Jadi perang dingin masih ingat sedikit ya. Kita masuk ke materi ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ada yang sakit? Gak ada ya? Aman kan? Oke, kita masuk ya. Tadi kan di awal sudah kita singgung tentang video di mana Soekarno waktu itu memperkenalkan sebuah ideologi baru dan ideologi sebuah negara yang baru, negara yang baru bernama Indonesia ke khalayak dunia, dan harapannya dunia itu waktu itu bisa menerima kayak gitu, menerima ideologi kita di tengah konstelasi perang dingin yang terjadi waktu itu kan antara blok apa ya? Iya, blok perang dingin. Ya, bisa dibuka buku catatannya yang kemarin. Blok timur dan blok barat. Sudah dibuka? Oke. Blok barat itu diinisiasi oleh siapa ya? Iya. Jadi ada Amerika Serikat sebagai negara yang bisa dibilang superpower di antara kumpulan blok barat itu. Amerika Serikat, AS, Amerika Serikat. Kalau blok timur? Iya, Uni Soviet ya, sebagai kalau kasarnya itu ketua ya, ketuanya blok timur di Uni Soviet dan ketuanya blok barat adalah Amerika. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa aja sih yang dipersaingkan antara kedua kubu ini? Angkat tangan. Coba siapa yang mau menyebutkan apa aja sih bidang-bidangnya?
Ya, Ambar, silakan. Yaitu di bidang politik, salah satunya adalah komunisme dan kapitalisme. Iya. Lalu militer, yaitu adanya nuklir ya Bu. Ya. Harus ada ekonomi juga, yaitu Uni Soviet itu dengan Molotov Plan dan Amerika Serikat dengan Marshall Plan. Lalu ada teknologi keluar angkasa. Antariksa ya, perlombaan Ibu. antariksa. Oke. Jadi berapa bidang? Satu bidang Politik. teknologi dulu ya, teknologi. Kemudian politik. Kemudian ada Ekonomi. militer. 4 Ekonomi. ekonomi. Oke. Lebih fokusnya itu ke sini. Jadi ada satu lagi yaitu apa ya? Ideologi. Iya, betul. Yang membedakan sangat berbeda itu ideologi ini. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Ambar. Betul sekali ya. Jadi memang walaupun di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa perang dingin itu sama sekali tidak ada kontak langsung atau tidak ada perang terbuka karena mereka tuh berlomba-lomba untuk memajukan negaranya sendiri gitu. Di bidang apa aja? Di bidang ideologi, ekonomi, militer, politik, teknologi. Semuanya masing-masing dari kubu ini mereka berlomba-lomba untuk memajukan potensinya sendiri. Cuma memang berlangsung sangat lama ya. Berapa tahun ya kemarin? 44. Iya, dari tahun 1947 sampai 1990. Iya, betul. Cukup lama ya kalau dibandingkan dengan Perang Dunia II dan Perang Dunia I gitu. Oke, materi kita hari ini yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Oke, siapa yang tak tunjuk aja ya. Coba dibaca Doni, Don. Tujuan belajar kita hari ini apa? Kita tidak menganalisis peran aktif bangsa Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional, terutama kontingensi Asia, Afrika, dan gerakan non-blok, serta menjunjung prinsip hidup berdampingan. Dua. Peserta didik terlibat dalam diskusi kelompok atau proyek studi kasus untuk menganalisis kebijakan politik Indonesia. Oke. Masih ingat kita posisinya di blok barat apa blok timur kemarin? Iya. Kita posisinya itu di sini. Nah, bisa kita amati dulu ya. Jadi yang biru itu blok barat, yang merah blok timur. Nah, walaupun yang ini sampai biru, ini juga biru ya, Australia karena dia termasuknya adalah negara persemakmurannya negara Inggris. Jadi dia itu masuknya blok barat gitu. Dan negara-negara di sekitar Eropa Barat juga blok barat gitu. Nah, Indonesia posisinya di mana Indonesia? Iya, di situ ya, di sini betul. Jadi Indonesia itu termasuk warna yang abu-abu dengan negara-negara di Afrika, gitu. Karena kita memilih menjadi negara yang non-blok atau tidak memihak blok barat maupun timur. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut itu kira-kira sedang apa sih? Main hoki ya. Ini adalah representasi dari Amerika. Yang ada bintang-bintang ini Amerika, ini juga ada bintangnya. Nah, kalau ini lebih ke palu arit. Ini representasi dari Uni Soviet. Betul, yang merah, yang palu arit ini ya. Yang palu arit ini karena dia komunis. Jadi komunis itu seluruh komunis di dunia itu logonya sama. Ada palu dan arit gitu. Meskipun itu Partai Komunis Indonesia juga sama, dia menggunakan logo palu arit karena memang itu logo komunis. Gitu. Tuh, ini ceritanya adalah ini maksudnya analogi atau perumpamaan mereka tuh sedang bertarung kayak gitu. Entah apa yang diperebutkan ya, yang jelas mereka bertarung dalam bidang ini kayak gitu, secara dingin kayak gitu atau mungkin secara tidak perang langsung
Gitu. Sekarang apakah perang dingin itu? Coba siapa yang membaca? Kelihatan nggak? Apakah perang dingin itu? Mirza. Coba Mirza dibaca. Kita rumin. Iya, itu aja. Apakah perang dingin itu? Perang dingin adalah perang yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, yakni liberalisme, kapitalisme, dan komunisme antara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Pada kenyataannya, perang dingin sedikit melibatkan kontak senjata secara langsung. Ya. Oleh sebab itu dinamakan perang dingin. Oke, tepuk tangan dong untuk Irza. Nah, berarti yang barat blok yang barat ideologinya apa? Liberal, ya kapitalis. Kalau yang timur komunis, betul ya. Sebenarnya hanya memang mempertahankan ideologi mereka karena memang sama-sama memiliki ideologi yang kuat dan memiliki sumber daya yang kuat juga. Buktinya sampai sekarang pun negara adidaya itu masih dipegang oleh dua negara tersebut ya, baik itu Amerika ataupun sekarang Rusia gitu, masih menjadi adidaya, masih menjadi negara adidaya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita asesmen awal dulu ya, kerjakan 5 menit di grup yang udah taksir di grup formnya 5 menit. Di grup WA yang form. Berapa soal itu kan? 5 soal toh kan? Iya. Ya, 5 menit waktunya. Oke. Jadi mungkin ini kan kalau tadi Sudah belum? sudah. Oke, gitu ya. Itu nanti saya gunakan sebagai asesmen awal di mana pengetahuan kalian tuh terkait materi itu sudah sejauh apa sih. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke materi awal dulu, konsep ya. Jadi ada blok dalam perang dingin, ada blok barat ya. Kenapa kok barat tak taruh kiri? Karena biar searah dengan mata angin. Yang blok timur saya taruh di sebelah timur. Di blok barat diinisiasi oleh Amerika Serikat, ideologinya liberal kapitalis. Di blok timur diinisiasi oleh Uni Soviet, ideologinya komunis. Nah, mereka itu dalam berperang selama perang dingin itu memang tidak berperang langsung ya, cuma mereka tuh membentuk kekuatan-kekuatan di internal mereka. Kayak gitulah, itu mungkin yang menjadi ancaman bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam dua blok itu gitu. Karena yang ditakutkan itu apa sih? Kalau dari yang pembahasan kita minggu kemarin, yang ditakutkan dari kedua kubu yang saling bertengkar itu apa sih? Karena mereka saling mengembangkan nuklir. Iya, pintar sekali. Jadi saling mengembangkan nuklir lah. Takutnya kalau perangnya itu pecah menjadi perang terbuka lah, otomatis kan ada kerusakan ya, kerusakan di mana-mana lah. Itu dia. Jadi perang dingin itu sudah menggeser bentuk atau pola perang dari perang yang langsung menjadi perang yang tidak langsung. Tapi perangnya, dan itu masih sampai sekarang ya, masih misalkan kayak Cina sama Amerika sekarang. Mereka itu kan nggak perang langsung ya, tapi mereka perang dalam hal teknologi, ekonomi juga ya, perang dagang kan berarti kan ekonomi. Oke, kita masuk ke sini lagi ya. Jadi betul bahwa Indonesia itu kita berada di non-blok. Nah, posisinya adalah non-blok. Kenapa sih kita non-blok?
Nah, ayo kita curah pendapat. Silakan. Kenapa sih dibuka link yang sudah saya share di grup? Iya, yang bukan, yang Padlet. Nah, yang itu. Soalnya apa, Alvin? Dibaca. Ini yang bawah. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Ini yang atas. Apa yang kalian pahami dari peran bangsa Indonesia yang bebas aktif? Iya, apa yang kalian pahami dari peran bangsa Indonesia yang bebas dan aktif? Jadi, kenapa sih Indonesia itu bebas dan aktif? Atau kalian tuh menilai bebas dan aktif tuh maksudnya kayak gimana? Silakan ditulis di situ. Bebas dan aktif itu maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat jawabannya di Ada yang udah mulai yang jawab? Oke, ini udah banyak yang mengetik ya. Apa yang kalian pahami dari peran bangsa Indonesia yang bebas dan aktif? Oh, itu udah banyak yang jawab. Jawabannya panjang-panjang sekali ya. Memang luar biasa. Analisis kalian berarti luar biasa. Oke, cukup ya. Kita ulas. Oke, cukup. Kita ulas dulu beberapa jawabannya kalian. Dah? Ada yang mau jawab lagi? Ya, yo cepetan. Biar gak ini berubah. Udah ya? Oke, udah. Oke, kita ulas jawabannya. Siapa ya? Seto. Jawabannya panjang banget, Seto. Luar biasa, analisisnya luar biasa ya, Seto. Oke. Jawabannya M. Nadif Mahestinju. Coba. Udah. Harus itu dulu. Karena nanti kegeser sih. Tadi jawabannya mana? Bawah ya? Di atas. Atas sih. Oke. Coba Nadif, M. Nadif, Mahes dijawab. Dibaca. Menurut kamu itu? Karena dia itu tidak terlibat pada dua blok tersebut.
dalam kurung Amerika Serikat dan Uni Soviet atau dapat diartikan netral. Iya, betul sekali. Netral atau tidak memihak ya. Tepuk tangan dong. Oke. Oke. Satu lagi yang panjang. Karena Indonesia negara bebasan. Karena Aulia, coba jawabannya Aulia. Dibaca Aul. Bebas aktif karena ingin menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan kepentingan nasional tanpa terkait pada dua kekuatan tertentu dan aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Iya, betul sekali, Mas. Betul. Kalau Aul lebih ke tujuannya itu untuk menciptakan perdamaian dunia ya, betul sekali. Karena kalau bisa kita bayangkan pada masa itu, di masa awal Perang Dingin ya, Indonesia itu masih ibarat negara itu baru seumur jagung ya, atau mestinya masih muda banget gitu, menjadi sebuah negara baru. Dan pastinya kita lebih memilih menjaga perdamaian atau situasi yang biar tetap tenang gitu. Jadi memang banyak faktor kenapa Indonesia itu memilih tidak memihak lah antara blok barat ataupun blok timur kayak gitu. Nah, kira-kira sikap Indonesia yang seperti itu bagus apa enggak? Kenapa bagus? Karena tidak Karena apa, Han? Mencari aman. Ambar? Iya sama, tidak kayak mencari aman, tapi dia juga berupaya untuk mendapatkan dunia. Iya, betul. Bebas tapi aktif ya. Bebasnya tidak memihak, aktifnya ya ikut menjaga perdamaian dunia kayak gitu. Melalui nanti ada yang mereka usulkan itu adalah mengadakan konferensi. Nah, itu nanti di materi berikutnya. Jadi memang bebas dan aktif. Bebasnya itu nggak memihak blok barat maupun blok timur. Aktifnya mereka Indonesia dan negara-negara yang nanti terlibat itu menginisiasi diadakannya pertemuan antara negara-negara yang nggak ngeblok. Nah, itu namanya konferensi Asia Afrika. Di mana? Ada yang tahu? Di Bandung. Ada yang pernah ke Bandung? Pernah? Ya, ini pernah ke Bandung? Kan ada jalan Asia Afrika kan? Ya itu jalan Asia Afrika tuh di depan gedung Asia Afrika yang tempat di mana konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Tapi itu nanti untuk materi berikutnya ya. Kita fokus. Oke, satu lagi kita ulas. Nah, ini Lintang. Jawabannya Lintang. Ya, yang keras Lintang. Bebas artinya Indonesia menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya sendiri tanpa tekanan atau ikut campur dari negara lain. Aktif berarti Indonesia ikut berperan dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan kerjasama antar bangsa. Iya, tepuk tangan. Betul. Ini sudah dibagi ya, yang tadi seperti yang saya jelaskan, jadi udah dibagi. Yang bebas itu menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya, dia tidak mau ikut campur. Aktifnya Indonesia itu ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan antar bangsa. Jadi tidak sekedar bebas tok, Indonesia juga aktif kayak gitu. Kan ada yang memilih bebas tapi dia apatis ya, tidak membantu memelihara perdamaian internasional kayak gitu. Oke, cukup ya. Jadi dari jawaban-jawaban kali ini saya rasa sudah banyak yang paham artinya bebas aktif tuh kayak gimana. Paham ya? Paham. Oke, secara konsep sudah paham bebas aktif itu maksudnya seperti apa. Oke, sekarang kita diskusi. Nah, diskusi jadi nanti ada studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah cerminan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat Perang Dingin. Kita menggunakan kelompok yang kemarin ya, yang sudah dibentuk lah, itu kelompok kita selama 1 semester. Nanti ada tema studi kasus, jadi tema 1, 2, 3 itu berbeda-beda. Nah, oke, coba dari nanti yang tak bagi ini ya. Nanti setiap kelompok dapat ini barcode. Jadi nanti barcode ini isinya adalah studi kasus yang akan kalian kerjakan.
Kayak gitu. Jadi nanti semuanya bisa meng-scan, jadi semuanya bisa membaca studi kasusnya itu apa sih, kayak gitu. Atau kasus yang diangkat itu apa. Kalau ada kasus berarti harus ada penyelesaian atau solusi. Nah, nanti setelah studi kasus itu kalian diminta untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi semuanya saya harap terlibat karena nanti setiap anak bisa melihat contoh studi kasusnya, nggak di sini tok ya. Di sini juga ada contohnya. Paham ya? Oke. Kelompok 1, kelompoknya Bunga Cinta, Aufa, Diayu, M. Raihan, Zaiza, Niala Ambar. Maju sini. Silakan nanti bisa di-scan ya. Kelompok 2, Ahmad Ismail, Afrila, Dia Intan, Edza, Vicky, Kian. Ini barcode-nya. Barcode-nya bukan buat itu ya. Buat bayar. Kelompok 3, Ade Seto, Adinda Linggar, Aulia, Zahra, Ijabatul Riani, Makrifatus Putri. Siapa mau dipegang siapa? Aul. Kelompok 4, Doni, Naya, Naila, Bilkis, Rizka, Saskia Nikris, Saskia Sabriana dan M. Fadil. Siapa yang mau ambil? Doni. Kelompok 5, Galuh, Lintang, Rizky Alfian, M. Aska, Nadif, Mirza. Alvin. Kelompok terakhir berarti yang belum ya. Asna, Fauzia, Riana, Karisma, Bevan, dan Saskia Sabriana Nufus. Siapa? Nufus. Oke, yuk. Sekarang bisa mengelompok dengan kelompoknya. Ini aja, Ya. Oke. Apa? Nggak apa-apa. Jangan ditahan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Cuma 2 kan soalnya, jadi nanti bisa langsung di itu ya, bisa langsung dipresentasikan hari ini juga. Ya. Jangan lupa hikmahnya juga diisi ya. Gimana? 2, kan cuma 2 soal. Jadi sama hikmahnya Iya, sama hikmahnya. Hikmah itu diisi harus. Jadi hikmah yang kalian pelajari atau hikmah yang dapat dipetik dari kasus itu apa sih? Dalam itu sih? Iya.
Kenapa? Gimana? Panggil. Coba di scan itu. Udah, keluarnya apa? Apa iya? Itu buka ini, pemindai QR. Ya, lanjutkan. Nah. Loh. Kok ini keluar Saskia. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Telkomsel, kamu juga keluarin Telkomsel. Itu di pack biasanya. Itu iklan sih. Ya. Permisi. Oke, kita Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi.
Linggar. Kerja kelompok nggak linggar. Jangan lupa hikmahnya juga diisi ya. Ya. 12. Kenapa? Ya. Ya itu sekarang. Buka. Zaiza emang sakit apa? Sakit hati. Sakit apa? Meriang, meriang. Sakit hati. Oke, sudah selesai ya, waktunya sudah selesai kan? Oke. Nah, nanti Bu Ulfa tunjuk beberapa kelompok yang maju ya untuk, karena kan ada tema yang sama, tema studi kasusnya. Bu Ulfa tunjuk kelompoknya. Yang pertama, kelompoknya Dia Intan Cahyani, maju semua. Ya. Coba bawa sini dulu itu hasilnya. Oke. Studi kasus 2 ya? Halo semuanya. Berdirinya kami di sini akan tentang mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu studi kasus perang dingin. Iya, sini aja, nggak apa-apa.
Oke, jadi langsung aja kami akan membahas beberapa poin yang ada di studi kasus nomor 2. Jadi, yang pertama itu dalam bidang apa aja sih Amerika Serikat dan Uni Soviet? Studi kasusnya dibaca dulu. Oh iya, baik Ya, Ibu, mohon judulnya maaf. ya. Baik, studi kasus 2 yang akan kami bahas yaitu tentang pertarungan dua blok dalam segala bidang di Perang Dingin. Oke, jadi langsung aja kita bahas di poin pertama. Dalam bidang apa aja sih Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing selama Perang Dingin? Jadi di bidang itu ada juga contoh konkret dari masing-masing bidang yang akan dijelaskan oleh Kak April. Oke, jawabannya A. Militer. Amerika Serikat membentuk NATO 1949 sebagai aliansi pertahanan bersama negara-negara barat. Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa 1955 sebagai tandingan NATO. Contohnya saat perlombaan senjata nuklir, Amerika Serikat mengembangkan bom atom 1945 dan bom hidrogen 1952. B. Teknologi dan luar angkasa. Keberhasilan Amerika Serikat mendaratkan manusia di bulan lewat misi Apollo 11 dan Uni Soviet Sputnik 1 menjadi satelit pertama Yuri Gagarin, manusia pertama di luar angkasa. C. Ekonomi dan ideologi. Amerika Serikat mempromosikan sistem kapitalisme dan ekonomi pasar bebas, membantu negara-negara Eropa Barat melalui Marshall Plan 1948 untuk membangun kembali pasca Perang Dunia II. Uni Soviet mempromosikan sistem komunisme dan ekonomi terancana, membantu negara-negara blok timur melalui Council for Mutual Economic Assistance. Oke. Baik, udah pada jelaskan dari jawaban dari Kak April tentang studi kasus nomor 1. Jadi boleh lanjutlah ya ke kasus nomor 2. Jadi di kasus nomor 2 kita dihadapkan oleh pertanyaan, mengapa sih kedua negara memilih untuk bersaing dalam bidang teknologi dan budaya, bukan hanya dalam bidang militer? Untuk kasus kali ini jawabannya akan dijelaskan oleh Kak Vicky. Oke, jadi karena teknologi dan budaya merupakan alat penting untuk menunjukkan keunggulan sistem ideologi masing-masing, yaitu kapitalisme oleh Amerika Serikat dan komunisme oleh Uni Soviet kepada dunia. Dengan menonjolkan kemajuan teknologi atau luar angkasa dan pengaruh budaya, media, film, pendidikan, kedua negara berharap untuk dapat memenangkan dukungan dari negara-negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Ini juga bagian dari soft power untuk menyebarkan pengaruh dan memperluas aliansi mereka di seluruh dunia. Jadi hikmah atau kesimpulan yang dapat kita pelajari dari studi kasus yaitu Perang Dingin mengajarkan pentingnya diplomasi untuk mencegah konflik, terutama dengan adanya senjata nuklir yang mengancam dunia. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan ideologi dapat mempersaingan, namun di sisi lain juga mendorong perkembangan teknologi. Oke. Coba bisa dijelaskan lagi itu studi kasusnya itu tentang apa sih? Dari judulnya itu kan pertarungan dua blok dalam segala bidang lah. Bisa diulas secara singkat. Itu tuh tentang apa? Perang Dingin bukanlah perang senjata secara langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, melainkan ideologis, politik, ekonomi, militer, dan teknologi dan budaya yang sangat sengit.
Masing-masing blok berusaha menunjukkan keunggulan sistem mereka, kapitalisme versus komunisme kepada dunia. Iya. Oke, kurang lebih intinya seperti itu ya, bahwa di studi kasus yang pertama yang judulnya pertarungan dua blok dalam segala bidang, itu ada bidang-bidang yang sebenarnya menjadi persaingan. Yang pertama tadi ada militer, nuklir, terus teknologi antariksa, kemudian ekonomi, budaya, propaganda, dan perang proksi. Oke, silakan dilanjutkan. Habis ini tanya jawab ya. Ya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari studi kasus kali ini? Oke, baik. Ya. Ya, silakan Ambar. Berdiri, Bu. Iya. Silakan. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa soft power itu untuk memengaruhi negara-negara lain. Nah, jadi pertanyaannya itu kan tadi soft power dalam konteks persaingan budaya dan teknologi. Tadi kan belum disebutkan contoh spesifiknya. Jadi saya minta untuk disebutkan contoh spesifiknya, yaitu mengenai soft power dalam konteks persaingan budaya dan juga teknologi. Terima kasih. Ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Ambar. Jadi peran soft power dalam persaingan budaya dan teknologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah sebagai alat untuk memenangkan pengaruh global tanpa menggunakan kekuatan militer. Jadi soft power itu adalah kemampuan suatu negara untuk membujuk negara lain agar mengikuti keinginannya melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Jadi kayak bukan melalui paksaan atau pembayaran. Untuk contoh spesifiknya yaitu Amerika Serikat menyebarkan nilai-nilai kebebasan individu, musik pop, dan film Hollywood. Jadi untuk contoh konkretnya adalah film Rocky 4 yang secara terang-terangan menampilkan narasi anti-Soviet di mana tokoh Amerika mengalahkan petinju Soviet secara simbolis menunjukkan superioritas sistem Amerika Serikat. Lalu yang selanjutnya ada di Uni Soviet. Uni Soviet menyebarkan ideologi komunisme melalui seni, media, dan olahraga. Contoh spesifiknya adalah penggunaan Olimpiade Moskow pada tahun 1980 sebagai panggung untuk memamerkan kekuatan dan kesatuan blok komunis, meskipun Olimpiade tersebut diboikot oleh Amerika Serikat dan banyak negara barat. Jadi peran teknologi sebagai soft power selain budaya, persaingan teknologi terutama space juga merupakan contoh soft power yang kuat. Terima kasih. Luar biasa. Oh, penjelasannya sangat rinci ya. Yang dimaksud soft power itu berarti kayak masing-masing negara itu seperti melakukan kampanyenya. Maksudnya lewatnya itu film kayak gitu. Jadi namanya juga soft ya. Dia kan mestinya nggak yang apa ya, nggak menggunakan kekuatan-kekuatan yang secara paksa kayak gitu. Jadi bisa menggunakan propaganda itu tadi, menggunakan media kayak gitu. Kenapa film-film di Amerika tuh mestinya industri filmnya tuh cepet nyebar kayak gitu ke belahan dunia, karena memang Amerika juga sampai sekarang masih ada yang suka menikmati film Hollywood, maksudnya film-film yang diproduksi Amerika. Ya apa hanya Korea? Enggak ya. Justru malah yang mengawali industri perfilman yang dengan film yang tema yang misalnya dengan film yang tingkat syutingnya itu yang hebat banget tuh justru malah Amerika kayak gitu, ditimbang Korea tuh malah justru pendatang baru, cuma dia memang sudah bagus kayak gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok studi kasus 1. Studi kasus 1 kelompoknya Bunga Cinta, Aufa, Dia Ayu, M. Raihan, Zaiza, dan Niala Ambar. Silakan maju.
Apa? Gak apa-apa. Enggak. Oke. Oh iya. Oke, nanti dibaca dulu ya, studi kasusnya ya. Dari sini sampai bawah. Iya. Dari sini Iya. sampai bawah. Ya intinya aja nggak apa-apa, tapi yang ini kan cuma 2 paragraf tok. Iya, Ya. jadi baca aja nggak apa-apa. Baca boleh atau kalian ambil intisarinya juga boleh. Silakan. Ya, sudah bisa mulai? Silakan. Baik, kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini ingin memaparkan tentang studi kasus nomor 1 yang berjudul awal mula perang dingin dan ketegangan dua ideologi dunia. Sebelumnya izinkan saya membaca terlebih dahulu. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, dunia tidak langsung merasakan perdamaian yang utuh. Sebaliknya, dunia negara adik kuasa yang sebelumnya bekerjasama melawan blok fasis, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, mulai menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat. Amerika Serikat yang menganut sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis berselisih dengan Uni Soviet yang menganut komunisme dan sistem sosialis. Kedua negara ini saling mencurigai satu sama lain, terutama setelah Uni Soviet memperluas pengaruh komunismenya di Eropa Timur. Dan Amerika Serikat merespon dengan kebijakan penahanan, containment, serta doktrin Truman. Lalu ketegangan ini memuncak dalam berbagai bentuk, seperti perlombaan senjata nuklir, perang proksi di negara-negara lain seperti di Korea dan Vietnam, serta adu kekuatan di bidang teknologi dan luar angkasa, misalnya perlombaan di bulan. Kedua blok barat, AS dan sekutunya, dan timur, Uni Soviet dan sekutunya, membentuk aliansi militer masing-masing, yaitu NATO dan Fakta Warsawa. Dunia pun terbelah dalam dua kutub ideologis. Meskipun tidak terjadi perang langsung antara kedua negara besar ini, dunia hidup dalam bayang-bayang konflik global yang kemudian disebut sebagai perang dingin, yaitu atau Cold War. Cold War, ya. Oke, selanjutnya ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab utama terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet? Jelaskan dengan melihat latar belakang ideologi dan kepentingan politik masing-masing negara. Di sini akan dijawab oleh Kabina. Satu, Amerika Serikat atau biasa disebut AS. Sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis. AS memiliki kepentingan untuk menyebarkan ideologi ini ke seluruh dunia dan mencegah penyebaran komunisme. Selanjutnya ada Uni Soviet atau biasa disebut US, menganut sistem komunisme dan sistem sosialis. Uni Soviet memiliki kepentingan untuk menyebarkan ideologi komunisme dan pengaruhnya, terutama di Eropa Timur. Kedua negara ini saling mencurigai dan bereaksi terhadap kebijakan satu sama lain, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Selanjutnya nomor 2 yang akan dibacakan oleh Ayu. Pertanyaan nomor 2 yaitu, mengapa perang dingin disebut perang, padahal tidak ada pertempuran langsung antara Amerika dan Uni Soviet?
Istilah perang dingin disebut perang meskipun tidak ada pertempuran antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena adanya ketegangan dan persaingan ekstrim. Kedua negara terlibat dalam konflik ideologi besar. Amerika Serikat menganut kapitalisme dan demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet menganut komunisme dan sistem satu partai. Mereka bersaing dalam segala bidang, politik, militer, ekonomi, teknologi, seperti perlombaan antariksa sehingga pengaruh global. Lalu ada perang melalui perantara atau proxy war. Meskipun tidak saling serang secara langsung, mereka bertempur melalui negara lain seperti Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Perang Vietnam berlangsung pada tahun 1955 sampai 1975. Invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979. Dalam konflik ini, masing-masing mendukung pihak yang sejalan dengan ideologi mereka. Lalu ada perlombaan senjata dan ancaman nuklir. Mereka membangun arsenal nuklir besar-besaran, saling mengancam dengan kehancuran total atau mutually assured destruction atau MAD. Ketegangan ini menciptakan rasa takut global seolah perang besar-besar. Adapun hikmahnya yaitu yang pertama, perbedaan ideologi dapat menjadi sumber konflik besar. Lalu yang kedua, pentingnya diplomasi dan komunikasi untuk mencegah konflik. Yang ketiga, pentingnya pendidikan sejarah untuk menghindari kesalahan yang sama. Yang keempat, dunia tidak pernah benar-benar aman tanpa usaha perdamaian. Yang kelima, negara dikuasa harus mempertimbangkan keputusannya karena bisa berdampak terhadap stabilitas global. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Saya Kak. Silakan. Saya izin bertanya ya. Untuk studi kasus waktu itu kan kayak Uni Soviet lagi gencar-gencarnya nyebarin pengaruh komunisme ke berbagai negara, terutama setelah Perang Dunia II. Nah, saya penasaran nih, kayak kebijakan apa aja sih yang diambil oleh Amerika Serikat buat menangkap penyebaran komunisme ini, dan juga bagaimana cara mereka kayak mereka menahan biar itu kayak nggak makin meluas, jadi kayak terutama di negara-negara Eropa atau wilayah strategis lainnya. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya Kak izin kami berdiskusi terlebih dahulu. Ya, apa tadi pertanyaannya nih? Intinya? Kayak pernah kebijakan apa aja? Oh ya, kebijakan apa aja yang? Untuk penyebaran komunisme. Oh iya iya iya. Kebijakan yang diambil Amerika Serikat untuk menangkal komunis yang menyebar kayak gitu. Jadi izin menjawab ya Kak Yani, mengenai apa sih yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menahan penyebaran komunisme oleh Uni Soviet? Yaitu yang pertama, Amerika Serikat menerapkan kebijakan penahan untuk menghentikan penyebaran pengaruh komunisme, yaitu dengan menerapkan doktrin Truman yang memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada negara-negara terancam komunisme. Lalu yang kedua, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat agar tidak jatuh dalam pengaruh komunisme atau yang biasa disebut dengan Marshall Plan. Lalu yang ketiga yaitu pembentukan NATO sebagai aliansi militer untuk melawan ancaman dari Blok Timur. Jadi itu apa sih fungsinya NATO? Jadi itu merupakan aliansi militer yang ketika AS itu mendapat ancaman, nanti semua anggota yang menjadi aliansi Amerika Serikat itu akan membantu. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup? Sudah puas ya nih? Sudah Bu. Oke, silakan disimpulkan. Hikmahnya tadi apa ya? Coba dibacakan ulang hikmahnya.
Baik, hikmah di sini. Yang pertama ada perbedaan ideologi dapat menjadi sumber konflik besar. Kedua, pentingnya diplomasi dan komunikasi untuk mencegah konflik. Dan yang ketiga, pentingnya pendidikan sejarah untuk menghindari kesalahan yang sama. Dan yang keempat, dunia tidak pernah benar-benar aman tanpa usaha perdamaian. Dan yang terakhir, negara adikuasa harus mempertimbangkan keputusannya karena bisa berdampak terhadap stabilitas global. Iya, luar biasa ya. Intonasinya mirip yang di YouTube ya, cara bacanya. Biasa dengerin itu loh yang ulasan. Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa sini, Rehan. Oke, terima kasih. Nah, itu dia tadi diskusi, perwakilan diskusi dari dua kelompok ya. Oke, masih semangat nggak? Oke, kita tepuk sejarah dulu ya. Tepuk sejarah. Ya. Indonesia. Oke. Walaupun kita belajarnya sejarah dunia ya, masih relate. Ada dunia, ada Indonesia juga. Kan kita membahasnya lebih ke konteks Indonesianya, bagaimana waktu itu bersikap gitu. Oke. Bentar. Nah, tadi kan kita sudah apa sih membahas ya studi kasus. Jadi kasus-kasus yang diangkat adalah berkaitan dengan perang dingin, di mana waktu itu kondisinya itu kayak gimana sih, baik yang terjadi internal di negara Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, sekarang tadi kan kita juga sudah menilai ya bahwa kebijakan Indonesia di mana waktu itu walaupun negara yang baru merdeka ya, jadi bayangkan baru merdeka tapi langkah kebijakannya itu sudah luar biasa loh. Kalian merasa seperti itu nggak? Ya karena nggak mudah ya menjadi negara baru, apalagi waktu itu posisinya Indonesia itu masih ada Belanda ya, karena kan menurut perjanjian KMB itu kan Irian Barat itu kan masih diambil alih oleh Nederland atau Belanda. Jadi kita waktu itu masih sibuk perang memperebutkan Irian Barat gitu. Dengan posisi kita belum clear, kemudian di internasional juga sedang berkecamuk. Nah, itu pasti langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia pada masa itu, diplomat-diplomat gitu tuh nggak mudah gitu. Tapi kita bisa belajar satu hal ya, bahwa mereka tuh betul-betul orang yang luar biasa lah mengambil kebijakan. Sekarang kita coba ada pertanyaan, jika kamu menjadi diplomat di masa itu, ada yang cita-citanya jadi diplomat? Rizka jadi diplomat. Rehan, oke, nanti bisa kuliah hubungan internasional ya. Nanti kan kalau masalah bahasa Inggris tuh nggak usah khawatir, itu bisa dilatih gitu, bisa belajar saat kuliah gitu. Tapi diplomat itu nanti enaknya kerja bisa ditempatkan di luar negeri kayak gitu, di kantor-kantor kayak gitu. Pokoknya kalau membayanginya sih seru ya, seru kayak gitu. Jadi nggak usah takut, harus yakin kalau jadi diplomat itu kayaknya seru ya, karena dia nanti bisa keliling dunia. Kayak kita bekerja tapi keliling dunia kayak gitu. Nah, tapi ini masih baru pura-pura dulu. Kamu ketika kamu nanti menjadi diplomat Indonesia pada masa itu, apa sih yang kamu harus jelaskan? Betapa pentingnya bebas aktif kepada dunia. Bagaimana cara kamu menjelaskan pentingnya bersikap bebas dan aktif kepada dunia? Kita kan sering ya kalau pernah lihat video-video cuplikan ketika wakil diplomat kita rapat di sidang PBB atau sidang-sidang tertentu kayak gitu ya, mereka tuh kan bicaranya tuh lantang kayak gitu loh, menyuarakan apa yang konflik sedang terjadi saat ini, konflik kemanusiaan. Iya, Gaza, Palestina itu kan diplomat kita ya, menteri luar negerinya itu kan getol lah, istilahnya getol untuk menyuarakan nasib mereka tuh kayak gimana sih, kok dunia internasional seolah-olah diam aja kayak gitulah. Itu tugasnya tuh seperti itu, jadi memperjuangkan nasib-nasib yang terjadi di dunia internasional yang menyita perhatian juga. Jadi tidak cuma kepentingan Indonesia saja. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kamu ketika kamu menjadi diplomat itu bagaimana menjelaskan pentingnya bebas dan aktif kepada dunia? Kita nanti bermain
talking stick ya. Jadi ini nanti spidol. Nah, jangan dilempar ya, harus estafet, tangan kena tangan. Tidak boleh dilempar. Nanti ada musik. Ada musik, kemudian ya nanti baca nggak apa-apa baca, atau mungkin menurut kalian aja, nggak usah yang banget lah, gitu ya. Dimulai dari Saskia apa dari sini? Ada di situ. Di sini ya. Jangan dilempar ya. Oke. Iya, terus estafet jangan dilempar. Lagunya ini udah tak cari tadi di YouTube. Nanti kalau lagu berhenti berarti jawab. Linggar siap Linggar. Lagunya duck dance, chicken dance. Bentar. Ini volumenya masih kecil. Kalian nggak tahu lagu ini? Siapa yang mau jawab? Bangnya. Diva, ketika nanti kamu jadi diplomat, ya diplomat tahu kan? Kira-kira gimana sih cara kamu menjelaskan pentingnya bebas aktif? Bingung. Oke, gimana nih Diva bingung? Oke, menurut kamu gimana Diva? Menurut kamu aja, menurut kamu. Apa ya? Sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia memahami betapa mahalnya arti kemerdekaan dan perdamaian. Ya. Dunia saat ini terbelah menjadi dua blok besar, yaitu blok barat dan blok timur. Jika kami berpihak pada salah satu blok, maka kami akan kehilangan kebebasan kami untuk menentukan nasib sendiri dan membangun sesuai kebutuhan rakyat kami. Oleh karena itu, kami memilih politik luar negeri bebas aktif. Yang bebas itu berarti kami tidak akan terikat pada salah satu blok dan menjaga kedaulatan dan kebebasan bangsa kami. Dan aktif berarti kami tidak pasif. Kami akan ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, menolak kolonialisme, dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Iya, tepuk tangan dong. Satu lagi ya. Satu lagi berarti nanti dilanjut ke sana. Oke. Tadi jawabannya sih sudah rinci ya. Jadi menurut Diva tuh penting bebas dan aktif, bahwa bebas itu tidak memihak, tapi tetap aktif menjaga perdamaian dunia internasional. Lanjut. Nanti agak lama ya ini. Kau mau jawab, Riz? Siapa? Fadil. Itu yang mana? Tadi. Oh ya, dari belakang. Ya silakan Fadil. Tadi diplomat wanita, ini diplomat pria. Ya, silakan. Gimana menurut Fadil? Kalau Fadil jadi diplomat, itu kira-kira kamu cara menjelaskannya itu kayak gimana? Ya. Coba ya perhatikan, halo. Ya, silakan Fadil, kita lihat suara Mas Fadil. Saya akan menjelaskan bahwa prinsip bebas aktif dalam bentuk sikap netral Indonesia yang tidak memihak blok manapun, namun tetap aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia tidak ingin menjadi alat kekuatan besar dalam konflik global,
tetapi justru ingin menjadi jembatan dialog antara bangsa dan memperjuangkan keadilan serta kemerdekaan bagi negara-negara yang tertindas. Prinsip ini penting untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan merdeka dari dominasi negara adidaya. Iya, tepuk tangan untuk Fadil. Oke, tadi sudah ya. Sekarang satu lagi, siapa yang mau menjawab? Ini minatnya. Siapa? Ambar. Rizka, jadi jawab enggak? Ambar, silakan. Kan tadi kan yang ditanyakan itu bagaimana cara kamu akan menjelaskannya seperti itu kan. Iya. Bu? Bagaimana pentingnya bebas aktif. Betul Kalau sekali. saya itu akan memanfaatkan propaganda dan juga konferensi, maksudnya propaganda itu seperti apa. Nah saat itu kan kita masih dalam baru-baru ini kan Bu, merdeka kayak gitu. Iya. Dia juga bisa memanfaatkan propaganda, yaitu contohnya kita bisa meminta untuk lewat radio, terus bisa lewat koran-koran yang dikeliling gitu kan Bu, bisa juga seperti itu, yaitu tentang prinsip dari bebas aktif itu apa sih kayak gitu. Terus kalau untuk lewat konferensi itu kita juga bisa yang tadi contohnya di konferensi PBB itu kita juga kan bisa menyipil sedikit-sedikit walaupun kita tidak mengajak secara langsung, tapi kan kita bisa tersirat lah seperti itu, yaitu tentang menjelaskan prinsip dari bebas aktif, yaitu menjaga kedaulatan, menghindari konflik dan berperan menciptakan perdamaian dunia. Oke, cukup luar biasa. Betul sekali ya. Nah, ya jadi tadi baik jawabannya Diva, Fadil, Amr itu saling melengkapi semua, di mana waktu itu bisa kita gunakan media-media yang ada saat itu ya. Media yang saat itu tuh apa contohnya? Radio. Iya, paling hanya koran, radio ya, walaupun radio itu telegram ada ya waktu itu. Cuma telegram itu kan 2 arah talk ya. Kalau radio itu kan bisa didengarkan seluruh dunia, karena waktu itu kita aja dapat berita kekalahan Jepang aja dari radio. Berarti kan sepenting itu waktu itu kabar bahwa waktu Jepang kalah dari Amerika, itu kita mendengar radio. Berarti betapa kekuatan media itu juga penting dalam hal ini. Nah, kalau sekarang kira-kira kalau konteks dulu ya mungkin pakai radio. Kalau sekarang kira-kira bentuk kampanye kita kayak gimana? Ya bisa lewat Instagram juga bisa kan Bu. Iya, lebih banyak lagi ya. Kalau sekarang lebih banyak lagi karena media sosial tinggal kita pilih mau gunakan yang mana. Yang penting digunakan secara bijak gitu. Kalian kalau bersosial media gimana? Suka jadi netizen atau tidak? Tidak. Yakin? Apa pakai akun apa? Akun fake? Enggak ya. Gitu. Jangan, karena iya, jejak digital. Terus apa sih, setiap tanggung jawab kita, maksudnya setiap ketikan kita ya kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Jadi hati-hati. Maksudnya walaupun kita mungkin apa sih yang walaupun kita nggak ngomong ya, ngetik tapi enteng banget ngetiknya, ngomong tapi nggak pakai mikir ya, atau mungkin menghujat tapi nggak mikir, lah itu bahaya juga ya. Jadi memang harus hati-hati banget. Kita hidup di mana media itu betul-betul terbuka, bisa dilihat siapa aja, dan hukum pun ada ya, undang-undang ITE-nya. Maka dari itu kita harus bijak bersosial media. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kesimpulan, kita sudah masuk ke kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Mahes, oh ya Mahes dulu. Silakan yang keras. Kesimpulan. Yang pertama yaitu pada masa Perang Dingin, Indonesia menunjukkan sikap yang tegas melalui kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan secara ideologis, tetapi aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Iya, terima kasih Mas. Tuh, ini saya garis bawahi ya. Jadi pada masa itu sikap tegas kita adalah bebas aktif, kemudian tidak memihak kekuatan antara ideologis itu, tapi tetap aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia, karena waktu itu kita menjadi inisiator dilaksanakannya konferensi bangsa-bangsa Asia Afrika. Lah untuk jelasnya nanti untuk materi Asia Afrika atau konferensi Asia Afrika itu di materi yang akan datang. Moral value-nya adalah bangsa yang merdeka harus berani mempertahankan kedaulatan dan jati dirinya. Ini maksudnya apa? Siapa yang mau mengulas? Ya, silakan. Yani.
Jadi dari moral itu kayak menjelaskan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan secara fisik, tapi juga soal menjaga hak, kehormatan, dan identitas bangsa itu sendiri. Jadi sebuah negara itu yang sudah merdeka harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak mudah diintervensi ataupun dipengaruhi oleh kekuatan asing, baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Jadi kedaulatan itu kayak berarti kita tuh punya penuh atas negeri kita, dan jati diri itu adalah tentang bagaimana kita tetap bangga dan setia pada nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kita sendiri. Kalau misal sebuah bangsa itu tidak berani mempertahankan itu semua, maka kemerdekaannya bisa jadi hanya sebatas simbol atau kayak bukan kenyataan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sangat rinci ya. Betul sekali. Jadi moral value itu apa sih moral value? Ya, moral value adalah nilai moral atau pesan-pesan dari konflik-konflik yang sebenarnya gini, setiap permasalahan itu pasti kan kalian sering dengar ya, setiap permasalahan pasti ada hikmahnya. Memang kita diminta untuk selalu melihat sisi positif dari keadaan tertentu. Itu kadang kan kalian pernah dengar juga kan, kadang yang kita inginkan itu bukan selalu yang terbaik buat kita ya. Justru yang kadang yang tidak kita inginkan justru itu menjadi yang terbaik bagi kita. Berarti memang kita harus selalu lapang dada. Dan di sini bangsa yang merdeka harus berani mempertahankan kedaulatan dan jati dirinya. Nah, satu hal yang bisa kita ambil dari sikap Indonesia pada masa itu adalah dia itu betul-betul punya punya prinsip bahwa dia itu memilih menjadi negara yang bebas, tidak memihak kiri kanan kayak gitu, tapi tetap jati dirinya ya. Makanya Soekarno waktu itu di pidatonya berani mengutarakan bahwa kita punya Pancasila, kita nggak mau ikut komunis, nggak mau ikut liberalis kapitalis, kita punya Pancasila. Nah, itu adalah nilai yang mahal bagi sebuah sejarah Indonesia tuh, itu adalah nilai yang sangat mahal. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, bisa dikumpulkan ya LKPD-nya, nanti akan saya nilai, akan saya paraf. Nah, nanti kita bisa diskusikan lagi masih menyangkut materi ini di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi tepuk sejarah. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.